Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Putri Ananda Sayekti. Dan saya sendiri Muhammad Royhan. Saya sendiri Husnul Khotimah. Saya sendiri Harun Ar-Rasyid. Kami dari Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid akan menerangkan konsep-konsep dasar dan etika berbisnis. Pengertian bisnis berasal dari busnis, busi, dan sibuk. Definisi bisnis menurut Amirullah dan Imam Harjanto, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek bisnis, yaitu ada 4 aspek bisnis. Yang pertama, ada kegiatan individu dan kelompok. Kegiatan bisnis ini dapat dilakukan baik oleh individu atau perorangan. Dan yang kedua, ada penciptaan nilai. Bisnis didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penciptaan 4 jenis kegunaan, yaitu kegunaan bentuk, kegunaan tempat, kegunaan waktu, dan juga kegunaan kepemilikan. Dan yang ketiga, ada penciptaan barang dan jasa. Boleh memilih menciptakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir di sini ada keuntungan melalui transaksi. Setiap usaha didirikan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Royhan, penyaji kedua, akan menjelaskan tentang etika bisnis. Apa itu etika bisnis? Etika berawal dari kata etos atau Yunani, yang memiliki arti sikap, perasaan, akhlak, kebiasaan, dan watak. Etika bisnis adalah pengetahuan tentang cara ideal, cara pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan normalitas yang berlaku secara universal serta implementasi norma dan moralitas untuk menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Menurut Sumarni, terkait dengan masalah penilaian terhadap perilaku bisnis dan kegiatan yang mengacu pada kebenaran atau kejujuran berusaha. Selanjutnya di sini ada 4 tujuan etika bisnis. Yang pertama itu meningkatkan kesadaran moral, dan yang kedua membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis merupakan etika harus dimiliki, dan yang ketiga meningkatkan relasi yang baik dengan para stakeholder, dan yang terakhir di sini ada memberikan motivasi kepada perilaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan. Norma dan etika bisnis. Norma memberi pedoman tentang bagaimana kita harus hidup dan bertindak secara baik dan tepat, sekaligus menjadi dasar bagi penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan kita. Pentingnya etika dan norma dalam berbisnis. Dalam berbisnis, pada kenyataannya tidak semua pelaku bisnis menyadari apa dampak ekonomi dan sosial mereka lakukan. Etika bisnis sangat tergantung kepada itikat baik. Paling tidak ada 2 aspek dari tolak ukur etika walaupun kenyataannya sulit untuk mengukurnya, yaitu yang pertama prinsip timbal balik, dan 2 etikat baik. Nah, selanjutnya apa tujuan umum studi etika bisnis? Dengan tujuan bagi pengusaha adalah untuk mendorong kesadaran moral dan memberikan batasan-batasan bagi para pengusaha atau pelaku bisnis untuk menjalankan good business dan tidak melakukan monkey business atau dirty business. Dengan demikian, para pelaku bisnis memiliki aturan yang dapat mengarahkan mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik, sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harun Ar-Rasyid. Di sini saya sebagai penyaji yang terakhir akan menjelaskan contoh etika berbisnis. Apa saja contoh etika berbisnis tersebut?
Yang pertama, menyebutkan nama. Nah, pengusaha biasanya akan menyebutkan nama secara lengkap. Hal ini penting dilakukan untuk menunjukkan bahwa Anda memiliki etika yang baik. Yang kedua, berdiri saat berkenalan. Selain menunjukkan kesopanan berdiri saat berkenalan diri juga mempertegas kehadiran Anda. Namun, jika kondisinya tidak memungkinkan untuk berdiri, Anda dapat sedikit membungkuk ucapkan terima kasih. Yang ketiga, Anda dapat menghadiri suatu acara bisnis. Jangan pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir, keempat, bayar tagihan ketika mengundang. Terkadang, pertemuan bisnis dilakukan di luar kantor, misalnya di sebuah kafe, restoran, dan lain sebagainya. Sebagai tuan rumah yang mengundang pertemuan, ada baiknya membayar tagihan tersebut. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.